Apa? Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri Ibrahim dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Prodi saya manajemen, NIM saya 10230-108. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang pertama ada pengertian dari perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakannya perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Dan selanjutnya ada tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai. Dengan memahami kebutuhan tenaga kerja, organisasi dapat menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, mengelola sumber daya manusia secara efisien. Dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya yang tidak perlu sambil meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, mendukung strategi bisnis jangka panjang. Tenaga kerja yang terencana dengan baik dapat membantu organisasi dalam menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi, pasar, atau persaingan global. Dan yang keempat yaitu mengintegrasikan sumber daya manusia dengan visi organisasi, yaitu menyelaraskan pengelolaan sumber daya manusia dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang kuat. Dan selanjutnya ada manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Itu di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama, pengurangan biaya tenaga kerja, yang kedua, peningkatan produktivitas, yang ketiga, pengelolaan risiko terkait kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, dan yang keempat, mendukung perubahan organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang satu ada analisis situasi. Tahap pertama adalah mengevaluasi kondisi organisasi saat ini. Ini mencakup penilaian terhadap jumlah karyawan, keterampilan yang dimiliki, serta efisiensi dalam struktur tenaga kerja yang ada. Selain itu, analisis juga memperhitungkan tren pasar tenaga kerja eksternal, perubahan regulasi, atau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusianya. Dan yang kedua yaitu ada perkiraan kebutuhan sumber daya manusia. Organisasi memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tujuan strategis dan proyek pertumbuhan. Karena kebutuhan ini mencakup jumlah tenaga kerja, kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target organisasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan organisasi. Organisasi mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan antara tenaga kerja yang tersedia saat ini dan kebutuhan masa depan. Strategi ini dapat mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan keterampilan, atau bahkan restrukturasi organisasi. Dan yang keempat, implementasi dan monitoring. Dalam implementasi, penting untuk memonitor keberhasilan pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika ditemukan hambatan atau perubahan kondisi, organisasi perlu menyesuaikan agar tetap selaras dengan kebutuhan dan tujuan. Yang terakhir ada faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pertumbuhan. Setiap perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Penting bagi HRD dalam mempertimbangkan faktor kebutuhan serta pertumbuhan finansial perusahaan. Namun pada kondisi sebaliknya, jika pertumbuhan pendapatan yang dimiliki perusahaan meningkat dan stabil, maka perencanaan sumber daya manusia dalam pengerjaan proyek bisa dilakukan semaksimal mungkin. Dan yang kedua ada perubahan. Dalam menjalankan bisnis, perubahan dapat terjadi kapan saja tanpa bisa dipastikan.
Saat perusahaan mengalami perubahan, tim HRD dituntut untuk fleksibel dalam melakukan perencanaan terkait sumber daya manusianya, sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga ada teknologi. Di era yang semakin maju ini, peran teknologi dalam kelancaran operasional perusahaan cukup penting. Tim HRD harus bisa menyesuaikan perencanaan sumber daya manusia dengan kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi untuk melakukan perencanaan terkait sumber daya manusia terbukti mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data serta berbagai tugas kerja yang lain. Dan yang keempat ada kondisi perekonomian. Ini menjadi salah satu faktor terbesar yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Karena setiap perusahaan bisa bertahan di kondisi ekonomi yang buruk apabila perusahaan mempunyai dana darurat dan rencana strategis dalam mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi ekonomi yang buruk. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.